Kejutan besar di panggung DA7 yang tak pernah diprediksi publik. Malam penentuan juara Dangdut Akademi 7 seharusnya menjadi akhir dari seluruh rangkaian kompetisi. Sorak penonton, lampu sorot panggung, serta pengumuman juara 1 hingga 3 menjadi agenda utama yang sudah dipahami pemirsa. Namun siapa sangka, di balik format acara yang terlihat biasa, tersimpan sebuah kejutan besar yang sama sekali tak tercantum dalam rundown resmi. April, peserta asal Cirebon yang dinobatkan sebagai juara 3, justru menjadi pusat perhatian nasional, usai menerima hadiah tak terduga berupa sebuah rumah mewah. Sebuah momen yang mengubah persepsi publik bahwa juara bukan hanya soal peringkat. Di saat sebagian orang menganggap posisi ketiga sebagai batas akhir prestasi, panggung DA7 justru menghadirkan kisah kemanusiaan yang mengguncang emosi. Kamera televisi menangkap raut wajah April yang awalnya tenang, berubah menjadi tak percaya, hingga akhirnya larut dalam tangis haru. Inilah awal dari cerita yang kemudian viral, menyentuh jutaan hati dan menjadi bukti bahwa panggung hiburan kadang menyimpan mukjizat kehidupan yang nyata. Latar belakang April, dari kontrakan sempit ke panggung nasional. Sebelum sorotan kamera dan gemerlap panggung nasional menyelimuti hidupnya, April adalah gadis sederhana yang tumbuh di rumah kontrakan sempit di Cirebon. Kehidupan sehari-harinya jauh dari kata mewah. Ruang terbatas, dinding tipis, serta keterbatasan ekonomi menjadi bagian dari rutinitas keluarganya. Dari rumah itulah, April belajar tentang arti perjuangan. Ia bernyanyi bukan demi popularitas, melainkan sebagai cara meluapkan harapan. Setiap nada yang ia lantunkan di kamar kecilnya adalah doa agar suatu hari bisa mengubah nasib keluarga. Tak jarang ia harus menahan suara agar tidak mengganggu tetangga. Kontrakan bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol ketidakpastian hidup yang terus membayangi. Masa sewa yang habis selalu menjadi kecemasan tersendiri bagi keluarganya. Dalam kondisi seperti inilah, mimpi April tumbuh. Mimpi sederhana namun sangat berarti. Memiliki rumah sendiri dan mengangkat derajat orang tua yang selama ini berjuang tanpa banyak keluhan. Keputusan besar mengikuti DA7 dengan modal keberanian. Ketika audisi Dangdut Akademi 7 diumumkan, April berada di persimpangan antara mimpi dan rasa minder. Ia bukan lulusan sekolah musik ternama, tidak memiliki pelatih vokal profesional, dan tak dibekali fasilitas latihan memadai. Namun satu hal yang ia miliki adalah keberanian. Dengan dukungan keluarga dan doa orang tua, April memutuskan melangkah keluar dari zona nyamannya. Proses audisi menjadi ujian mental pertama. Antrian panjang, peserta berbakat dari berbagai daerah, serta juri yang dikenal tegas membuat suasana terasa menekan. Namun begitu mikrofon berada di tangannya, April memilih bernyanyi dengan hati. Ia menutup mata, mengingat perjuangan orang tuanya, dan membiarkan suaranya berbicara. Saat itulah, juri dan penonton mulai menyadari bahwa gadis sederhana ini membawa sesuatu yang berbeda, kejujuran dan emosi yang tulus. Dari titik itulah, perjalanan April di DA7 resmi dimulai. Tekanan kompetisi dan perjuangan emosional di balik layar. Perjalanan April di DA7 bukan hanya tentang latihan vokal dan penampilan di panggung. Di balik layar, tekanan mental menjadi tantangan terbesar. Tinggal jauh dari keluarga, jadwal latihan yang padat, serta ketakutan akan eliminasi setiap minggu menjadi beban yang harus ia tanggung sendiri. April kerap terlihat ceria di depan kamera, namun kenyataannya, ia sering menangis diam-diam di kamar hotel. Rindu rumah dan rasa takut mengecewakan orang tua menjadi pergulatan batin yang terus ia rasakan. Video call larut malam dengan ibunya menjadi sumber kekuatan utama. Pesan sederhana seperti, "Bertahan ya nak," justru menjadi penguat paling ampuh. Dalam kompetisi ini, April bukan hanya bertarung dengan peserta lain, tetapi juga dengan rasa takut dalam dirinya sendiri. Namun, justru dari tekanan itulah,
karakter dan keteguhan mental April terbentuk. Setiap penampilan sebagai taruhan masa depan. Bagi April, setiap kali naik ke panggung DA7, ia menganggapnya sebagai kesempatan terakhir. Tidak ada ruang untuk tampil setengah hati. Setiap lagu yang dibawakan selalu ia maknai sebagai cerita hidupnya sendiri. Inilah yang membuat penampilannya terasa jujur dan menyentuh. Meski tak selalu sempurna secara teknis, emosi yang ia sampaikan mampu menjangkau penonton. Komentar positif dari juri perlahan datang, namun April tak pernah merasa aman. Setiap pengumuman hasil selalu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia sadar satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Namun alih-alih tertekan, April justru menjadikan ketakutan itu sebagai bahan bakar untuk tampil lebih baik. Prinsipnya sederhana, selama masih diberi kesempatan, ia akan bernyanyi sebaik mungkin. Malam Grand Final dan hasil yang diterima dengan lapang dada. Malam Grand Final DA7 menjadi puncak ketegangan. Studio penuh, penonton bersorak, dan jutaan pasang mata menyaksikan dari layar televisi. April tampil dengan gaun terbaik yang pernah ia pakai sepanjang hidupnya. Saat pengumuman juara dimulai, suasana berubah hening. Nama juara pertama dan kedua diumumkan lebih dulu. Ketika nama April disebut sebagai juara 3, ia tersenyum dan menunduk. Tidak ada air mata kecewa yang ditunjukkan. Ia memeluk finalis lain dengan tulus. Sikap itulah yang kemudian menuai simpati publik. Meski di dalam hatinya sempat bertanya apakah mimpinya berakhir di sini, April memilih bersyukur. Ia tidak tahu bahwa justru di titik inilah hidupnya akan berubah secara drastis. Momen tak terduga, Kang Deddy Mulyadi maju ke panggung. Saat acara hampir berakhir, suasana studio tiba-tiba berubah. Seorang tokoh publik, Kang Deddy Mulyadi, melangkah ke tengah panggung. Penonton kembali riuh, kamera menyorot tajam, dan host memberi ruang. Dengan suara tenang, Kang Deddy menyampaikan apresiasinya kepada April. Ia menilai perjuangan April sebagai cerminan bakti seorang anak kepada orang tua. Kalimat demi kalimat yang diucapkan membuat suasana semakin emosional. April berdiri dengan wajah bingung, tak menyangka akan menjadi pusat perhatian lagi setelah pengumuman juara. Namun apa yang disampaikan Kang Deddy ternyata baru permulaan dari sebuah kejutan besar. Pengumuman hadiah rumah mewah yang mengubah segalanya. Dalam satu kalimat yang kemudian viral, Kang Deddy Mulyadi mengumumkan hadiah sebuah rumah mewah untuk April dan keluarganya. Studio langsung meledak oleh tepuk tangan. April terpaku, matanya membesar, tubuhnya gemetar, dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berulang kali mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Bagi seorang anak kontrakan, kata rumah bukan sekadar bangunan, melainkan simbol keamanan hidup. Momen itu menjadi salah satu adegan paling emosional dalam sejarah DA7. Penonton berdiri, juri terlihat terharu, dan jutaan pemirsa ikut menangis bersama April. Kunjungan ke rumah dan tangis bahagia keluarga. Beberapa hari setelah Grand Final, April diajak melihat langsung rumah yang dijanjikan. Bangunan modern dengan pagar kokoh dan ruang luas itu membuatnya terdiam lama. Saat pintu dibuka, April melangkah masuk dengan hati-hati, seolah takut mimpi itu akan menghilang. Di dalam rumah, ia memeluk kedua orang tuanya erat-erat. Tangis mereka pecah, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Tak ada lagi ketakutan akan kontrakan habis. Tak ada lagi kecemasan soal tempat tinggal. Rumah itu menjadi saksi perubahan besar dalam hidup keluarga kecil asal Cirebon tersebut. Makna kemenangan sejati di balik gelar juara 3. Kisah April membuktikan bahwa kemenangan sejati tidak selalu diukur dari peringkat. Meski hanya menyandang gelar juara 3, ia pulang membawa kemenangan yang jauh lebih besar. Rumah, martabat keluarga, dan harapan baru. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kerja keras, doa orang tua, dan ketulusan hati dapat membuka pintu rezeki yang tak terduga. April bukan hanya pemenang di atas panggung, tetapi pemenang dalam kehidupan. Kisahnya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa Tuhan selalu punya cara sendiri untuk membalas perjuangan, bahkan di saat manusia merasa cerita telah selesai.